Bangsa Buddha, sebuah kelompok etnis yang sangat tua, orang-orang ini dilahirkan untuk mempraktikkan agama Buddha. Untuk waktu yang lama, agama Buddha dan Taoisme tidak selaras, dan perang besar pecah untuk memperebutkan status ortodoks kekacauan. Seperti yang kita semua tahu, di seluruh dunia kekacauan, hampir semua orang mempraktikkan Taoisme, tetapi hanya sedikit yang mempraktikkan agama Buddha. Namun, sejumlah kecil orang ini dapat memicu badai berdarah di dunia kekacauan dan mengguncang dunia kekacauan. Kita dapat membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Dikatakan bahwa setiap orang yang mempraktikkan agama Buddha telah dipilih oleh Buddha Dharma ketika ia lahir. Oleh karena itu, ia hanya dapat mempraktikkan agama Buddha seumur hidupnya. Ada cara lain untuk mengatakan bahwa Buddha percaya pada kehidupan setelah kematian. Mereka percaya bahwa setiap Buddha yang telah meninggal akan bereinkarnasi lagi di masa depan, dan mereka yang baru lahir dan diselimuti agama Buddha adalah tubuh reinkarnasi dari Buddha sebelumnya. Tidak ada keraguan tentang kekuatan bangsa Buddha, dan tidak seorang pun dapat meragukannya. Namun, sejak pertempuran antara agama Buddha dan Taoisme, umat Buddha tidak pernah terlihat di dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak anak muda yang hampir tidak pernah mendengar tentang Sang Buddha, hanya mereka yang sangat tua yang mengetahui keberadaan Sang Buddha. Oleh karena itu, begitu Sang Buddha muncul, banyak makhluk tua terkejut. Konon, semua umat Buddha dari klan Buddha sangat mengerikan, bukan orang biasa. Oleh karena itu, kekuatan setiap Buddha sangat mengerikan. Selama Sang Buddha berani muncul, ia pasti luar biasa. Generasi muda tidak banyak tahu tentang agama Buddha, jadi ketika umat Buddha dan penganut Buddha mengatakan bahwa mereka ingin mengubah benda langit dan monyet yang kacau, banyak anak muda tidak terlalu optimis. Generasi muda di sini mengacu pada hampir 7 atau 8 generasi. Dalam ingatanku, umat Buddha sangat menakutkan dan jumlahnya sedikit, tetapi mereka dapat menantang seluruh dunia kultivasi, kata Dou Tian. Ye Chen telah melihat kultivasi Sang Buddha untuk pertama kalinya di dunia kekacauan. Sepertinya aku tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Buddha, kan? Mereka juga akan memukulku. Wajah Ye Chen tidak tampan. Sepertinya semua orang ingin menginjaknya sekarang. Kemunculan benda-benda langit yang kacau itu sendiri merupakan ancaman bagi seluruh dunia yang kacau, kata monyet itu. Di era yang hebat ini, semua orang tidak ingin bersaing dengan benda-benda langit yang kacau di era yang sama. Bahkan ketika mereka mencapai kekuatan dewa tertinggi, mereka tidak mampu bersaing dengan benda-benda langit yang kacau, kata Dou Tian. Ye Chen bersenandung, semua orang ingin menginjak kakiku. Aku punya kuku di tubuhku, hati-hati dengan rasa sakit di kaki. Mari kita bertemu Sang Buddha sebentar, kata monyet itu sambil tersenyum. Orang-orang telah mengucapkan kata-kata kasar untuk membantu kita, jadi kita tidak perlu pergi untuk sementara waktu, jangan sampai orang lain mengatakan kita takut padanya. Berjuanglah surga, kalau begitu pergilah ke Buddha dan lihatlah betapa baiknya Buddha. Ye Chen terkekeh. Buddha datang langsung ke benua keos dan telah menunggu Ye Chen di benua keos. Selama periode ini, banyak orang datang ke tanah keos untuk melihat di mana Buddha berada dan berani menantang tubuh surgawi keos sendirian. Biksu malang, nama itu terbebaskan, kata Buddha kepada semua orang. Sang Buddha duduk di reruntuhan keluarga keos di tanah keos. Seluruh pribadinya hikmat dan Buddhisme melonjak. Ada cahaya Dharma Buddhisme di belakangnya, yang menyoroti sifat luar biasa Buddha. Meskipun banyak orang sangat ingin tahu tentang Buddha ini, tidak ada yang akan melawannya. Lagi pula, mereka hanya datang untuk menonton kesenangan, dan tidak perlu memprovokasi umat Buddha. Beberapa hari kemudian, Ye Chen, monyet, dan Dou Tian kembali ke tanah keos dan melihat Buddha yang terkenal. Apakah Anda adalah Buddha yang terbebaskan? Ye Chen menatap patung itu. Patung itu berkata, dibandingkan dengan pendonor, apakah itu Chaos Celestial Body Live Morning? Petik 2, ini aku. Ye Chen menatap patung itu dan ingin mendengar bagaimana ia mengatakannya. Buddha Amitabha, katanya lega, aku melihat cuacanya. Sang pendonor memiliki hubungan dekat dengan keluarga Buddha, jadi dia datang ke sini khusus untuk membantu sang pendonor menumbuhkan buah yang tepat sesegera mungkin. Aku memang pernah bertemu dengan beberapa umat Buddha, tetapi jalan yang kutempuh bukanlah Dharma Buddha, melainkan mempraktikkan Dharma. Apakah kau ingin aku melepaskan Dharma Tao yang telah kupelajari selama bertahun-tahun dan mulai mempraktikkan Buddhisme lagi? Ye Chen tersenyum. Tao pada dasarnya adalah Buddha. Bagaimana kita bisa membangun kembali Buddhisme? Katanya. Petik 2. Terlalu arogan. Beginilah cara umat Buddha bisa setuju. Terutama Dao Ting, mereka semua adalah Tao. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah Tao. Mereka lega mengatakan bahwa mereka menjadi Buddha. Itu benar-benar nada yang besar. Akankah bangsa Buddha bangkit kembali dan memperjuangkan posisi ortodoks? Dou Tianleng bergumam, ada reinkarnasi di surga dan bumi. Meyakini reinkarnasi berarti mengembangkan agama Buddha. Reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya antara surga dan bumi telah diberitahu bahwa Tao juga merupakan Buddha. Ia berkata dengan lega. Ye Chen berkata, aku lega, kau mungkin tidak bisa kembali ke klan Buddha. Kali ini aku di sini untukmu. Jika tidak, bahkan jika aku kembali, itu tidak masuk akal. Lega, Ye Chen berkata, bagaimana kau mengukurku? Cuci otakku, atau kau akan menangkapku dan mencuci otakku perlahan-lahan.
Benda-benda langit yang kacau, jangan bersujud kepada Buddha. Tiba-tiba, aku merasa lega. Minuman ini, seperti Hong Zong Dalu, terdengar seperti guntur, menderu, dan menimbulkan kengerian yang tak tertandingi. Minuman ini dapat memengaruhi jiwa seseorang, yang dapat membuat jiwa orang tersebut terpuruk dan kehilangan kendali. Jurus ini mungkin bermanfaat bagi orang lain, tetapi tidak berpengaruh pada Ye Chen. Ye Chen terdiam, matanya masih menatap kelegaan. Melihat ini, ia juga sedikit terkejut. Minumannya telah menggunakan 6 karakter Dharma Buddha, dan tidak dapat mengguncang Ye Chen. Kau memiliki 6 karakter kebenaran, dan aku memiliki 9 karakter kebenaran. Trik yang baru saja kau mainkan tidak berpengaruh padaku. Ye Chen berkata sambil minum, lega, kau masih belum bersujud, tunggu saja kapan. Ye Chen juga minum, kekuatan jiwa yang kuat keluar, bercampur dengan minuman Tao, suaranya tidak besar, tetapi kuat dan menakutkan. Tiba-tiba, aku merasa jiwaku bergetar. Jika bukan karena 6 karakter kebenaran yang melawannya, aku khawatir itu akan rusak parah. Sungguh kuat, lega, aku terkejut. Setelah Ye Chen selesai minum, ia mengambil langkah tegas. Hari ini, kelegaan ini memperjelas bahwa ia harus menggunakan jiwanya untuk menyerangnya. Sungguh tak tertahankan. Lega melihat tangan Ye Chen, cahaya Buddha pun bermekaran, memancarkan kengerian yang tak biasa. Setelah kematian, cahaya Buddha Dharma bermekaran, dan cahayanya menyilaukan, bahkan lebih luar biasa. Percuma saja ada begitu banyak selebritas di luar sana. Serangan Ye Chen sangat sederhana dan langsung, tak perlu begitu banyak guru terkenal. Ia melepaskan tangannya, sebuah kep tangan keluar, dan berteriak, taklukkan segel iblis. Tak lama kemudian, sebuah kep tangan besar melesat keluar. Boom, tinju Ye Chen tak tertandingi kekuatannya. Kekuatan kekacauan di tinjunya meletus, dan kekuatan benda langit yang kacau meletus, dahsyat dan menakutkan. Segel penakluk iblis yang besar itu juga dipenuhi cahaya Buddha, penuh dengan kekuatan evolusi, yang tampaknya mampu mengubah segalanya. Dharma Buddha yang meringankan terus mengalir dan memberkati segel penakluk iblis. Inilah tabrakan kedua metode tersebut. Ye Chen membombardir segel penakluk iblis, dan langit serta bumi bergetar. Taoisme dan Buddhisme terus-menerus terjalin dan saling bertabrakan. Sungguh mengerikan. Bang! Segel penakluk iblis hancur oleh kekuatan dahsyat Ye Chen. Lega, kekuatan Ye Chen begitu dahsyat sehingga ia dapat menghancurkan segel penakluk iblisnya secara langsung. Ye Chen melangkah dan menyusut menjadi 1 inci, dan tubuhnya langsung muncul di depannya. Metode Tao yang mengerikan itu dibombardir dan berubah menjadi tinju yang besar. Tanpa tindakan yang tidak perlu, ia hanya ketakutan. Menghadapi Ye Chen, lawan yang begitu langsung, ia merasa lega dan mengepalkan tangannya, dan semua kekuatan meledak dalam sekejap. Falun di belakangnya melesat keluar dan melesat ke arah Ye Chen. Boom! Cahaya Buddha Falun melesat keluar dan terus-menerus menghantam untuk menekan Ye Chen. Namun, tinju Ye Chen terlalu dahsyat, dan ia langsung meledakkan Falun tersebut, dan semua kekuatannya hancur. Kekuatan internal Ye Chen meledak dengan cepat, dan ia terus-menerus memintanya dari topeng. Kekuatan kekacauan di seluruh tubuhnya memadat, dan ia melancarkan pukulan lain, yang membuatnya merasa seperti bumi runtuh. Boom! Sebuah retakan muncul di Falun, dan cahaya Buddha meredup. Lega, sudut mulutnya berdarah, ekspresi wajahnya langsung berubah jelek. Lega dan tenang, ia berkata, oh, sebuah karakter besar, muncul dan menekan Ye Chen. Kata, Wan, sangat mengerikan. Itu adalah Dharma Buddhisme yang paling kuat, yang dapat menekan segalanya. Menghadapi karakter ini, Ye Chen melambaikan tangannya. Tangan kirinya adalah Yin dan tangan kanannya adalah Yang. Ia mengembangkan diagram 8 diagram Tai Chi yang sangat besar. Semua metode Tao bergejolak dan menghancurkannya. Taiji Bagua juga sangat penting bagi Taoisme, yang merupakan asal mula semua metode Tao. Lebih baik menggunakan 8 trigram Taiji untuk menangani kata Qi. Boom! Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, Taoisme dan Buddhisme saling bertabrakan. Tubuh Ye Chen terguncang, dan kekuatan dahsyat menghantamnya. Qi, hancur dalam sekejap. Lega, tubuhnya terguncang ke belakang, sudut mulutnya sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Mengikuti dengan cermat, Ye Chen meniup segel tinju, membunuh untuk melepaskannya. Lega, wajahnya berubah drastis. Sang Buddha bergegas keluar dan melafalkan kitab suci kuno di mulutnya. Langit dan bumi berguncang, sebuah kekuatan dahsyat muncul dalam kegelapan untuk berdampak pada Ye Chen. Seperti yang kukatakan, serangan jiwa apapun tidak mempan padaku. Ye Chen bergumam, tak dapat berhenti, dan membunuh. Boom! Tubuh Buddha yang lega dengan kokoh menahan pukulan Ye Chen. Meskipun seluruh tubuhnya berkilau, meskipun terbang terbalik dan menyemburkan darah, tubuhnya tidak terluka. Aku telah berlatih tubuh emas, tetapi aku masih tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Ye Chen memegang pedang kekacauan dan menebasnya dengan pedangnya. Buddha sangat terkejut. Tubuh emas itu berubah menjadi setinggi 6 kaki, bersinar dengan cahaya. Tampaknya sangat kuat. Ia ingin menahan serangan Ye Chen. Boom! Cahaya pedang kekacauan terbunuh, dan tubuh emas bergetar, dan retakan muncul. Benda langit yang kacau, aku berbaik hati membunuhmu. Apa kau akan membunuhku? Apa ini musuh agama Buddha?
Sang Buddha merasa lega sekaligus takut. Ia benar-benar takut. Konyol sekali. Apa kau menginginkanku? Apa aku ingin kau melakukannya? Kalau kau ingin membunuhku, kau bisa melakukannya secara terbuka dan jujur. Aku tidak takut pada kakekmu. Minuman dingin Ye Chen tidak takut dengan ancaman Qi. Lega dan muram, kartunya sudah terpakai, tetapi serangan Ye Chen masih belum bisa dihalau. Benarkah Chaos Celestial Body tak terkalahkan dalam gelar dewa? Ye Chen membunuh dengan pedangnya. Hujan pedang itu agung dan menakjubkan. Tubuh emas itu retak dan diselimuti cahaya Buddha, membentuk lonceng emas raksasa, mencoba menghalangi serangan Ye Chen. Boom! Hujan pedang membombardir, lonceng emas berdengung, lalu meledak. Chaos Celestial Body terbang horizontal lagi, memuntahkan beberapa suap darah, dan tubuhnya ditembus oleh ki pedang, dan beberapa lubang darah muncul. Chaos Celestial Body, jika kau membunuhku hari ini, kau tidak akan pernah mati bersama keluarga Buddha. Apa kau yakin ingin musuh lagi? Qi lega. Ye Chen berkata, jika kau tidak membunuhmu, apakah umat Buddha akan berhenti? Tidakkah kau pikir lucu kau menaruh idemu padaku dulu, lalu mengatakan ini lagi? Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Mati saja. Saat Ye Chen menghunus pedangnya, kekacauan pecah di dunia dewa, dan tekanan dahsyat menyelimutinya. Kemudian hujan pedang yang kacau membunuhnya, dan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat hujan pedang itu, ia meraung lega. Puff! Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui tubuh pelepasan, yang langsung menghancurkan tubuhnya. Gelombang Buddhisme melonjak keluar dari kekacauan dunia dewa. Ye Chen mendengus dan berkata dengan nada menghina, apakah kau pikir kau bisa bersembunyi dari langit dan laut dengan cara ini? Berikan padaku. Ye Chen minum, dan kekuatan dahsyat itu segera menyelimuti aliran Buddhisme itu, lalu langsung memurnikannya. Tidak, suara Buddhisme berubah menjadi suara ilusi, berputar dan meronta, tetapi tidak bisa keluar sama sekali, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Lega rasanya dipenggal, kita semua ketakutan. Ye Chen terlalu kuat, kekuatan lega sungguh mengerikan dalam gelar dewa. Dia hampir tak terkalahkan di alam yang sama, tetapi dia tetap dicincang oleh Ye Chen. Inilah kekuatan 8 tingkat dewa gelar, yang begitu mengerikan. Benda langit yang kacau benar-benar mengerikan. Setelah tercapai, para dewa gelar tertinggi bukanlah tandingan. Mereka terlalu kuat. Petik 2. Jika benda langit yang kacau terus berkembang, Dacheng di masa depan akan terlalu mengerikan. Jangan khawatirkan masalah harga diri sekarang. Kita harus membunuh benda langit yang kacau tanpa ampun. Banyak kekuatan telah merasakan ancaman besar. Mereka memiliki gelar dewa yang hampir tertinggi. Begitu mereka menjadi dewa tertinggi dan tertinggi, mereka tidak dapat sepenuhnya dihormati. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan ditindas oleh benda-benda langit yang kacau. Benda langit yang kacau, kau membunuh Buddhaku, dan kau tak terdamaikan. Jika kau tidak mengukur dirimu, surga tidak akan mentolerirnya. Umat Buddha murka ketika mengetahui bahwa mereka dibunuh oleh Ye Chen. Jika kau berani mengalahkanku, bersiaplah untuk dilampaui olehku. Ye Chen tidak takut. Ye Chen memakan buah dewa saat ia bebas. Ada setumpuk buah dewa yang mereka rampas dari keluarga Oriental. 2 monyet dan dia memakannya bersama. Mereka memakannya selama setengah bulan sebelum memakannya. Monyet dan 2 orang Doutian dalam waktu setengah bulan berhasil menembus 2 tingkat alam dewa gelar kuno. Dan Ye Chen juga merasa bahwa wilayahnya sedikit longgar dan bergegas menuju lantai 9 dewa gelar. Buahnya sudah habis. Apakah kita akan merampok sedikit lagi? Kata Ye Chen. Monyet itu berkata, pergilah ke klan kura-kura dan lihatlah. Orang itu telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Pasti ada sesuatu yang bagus. Sungguh disayangkan aku tidak membunuh beberapa ekor domba Raja Kura-Kura 8 ekor terakhir kali. Jika aku pergi ke cucu kura-kura Guixuan kali ini, aku pasti sudah memotongnya untuk direbus. Pasti lesat. Bertarunglah dengan surga. Cangkang kura-kura itu harus disimpan. Itu adalah harta karun yang berharga dan dapat menahan serangan dewa bergelar, kata Ye Chen. Maka, ketiga orang itu berdiskusi dan datang ke klan Sengui. Ketika mereka tiba di luar tanah leluhur klan Sengui, Ye Chen memisahkan satu tubuh dan masuk untuk menanyakannya. Ia menemukan lokasi kebun buah dewa dan melihat kebun buah-buahan suci yang penuh. Matanya langsung memerah. Monyet, kau pergilah memanen buahnya, aku akan bertarung dengan langit untuk menarik perhatian mereka, kata Ye Chen. Tidak masalah. Monyet itu mengambil tas Doutian yang rusak. Ye Chen dan Doutian muncul di klan Sengui. Ye Chen langsung berteriak, cucu-cucu dari keluarga kura-kura, kakekmu dan aku datang untuk menantang. Bagaimana dengan cucumu, 8 domba, dan paviliun kura-kura? Berani bertarung denganku? Orang-orang klan Sengui marah ketika mereka mendengar Ye Chen memarahi di luar tanah leluhur mereka. Benda langit yang kacau, apakah kau di sini untuk menyerahkan kepalamu? Seseorang dari klan Sengui mendengus dingin. Benda langit yang kacau, terakhir kali kau melarikan diri, kali ini kau tidak ingin melarikan diri. Tidak tahu malu. Terakhir kali, itu adalah cucumu, Guixuan, yang dipukuli hingga menjadi kura-kura dengan kepala mengecil. Bagaimana aku bisa disebut pelarian? Ye Chen mencibir. Guixuan mendengar ucapan itu, wajahnya sangat buruk rupa, ini adalah aib terbesar dalam hidupnya.
Benda langit yang kacau, beranikah kau bertarung denganku secara adil? Terlepas dari bujukan keluarga, Guixuan harus melawan Ye Chen. Beraninya kau bertarung dengan cucumu. Aku takut kau akan menjadi kura-kura berkepala kecil setelah bertarung. Ye Chen tertawa. Wajah Guixuan sangat muram. Ia bergegas keluar dari tanah leluhur klan Sengui dan menebas Ye Chen dengan pisau panjang. Bagus, datang. Ye Chen tertawa dan berhadapan dengan pedang kekacauan. Dengan lambaian pedang kekacauan, dunia dewa kekacauan terbentang. Tekanan yang dahsyat datang dan menyelimuti Guixuan. Guixuan segera merasakan tubuhnya tenggelam. Tekanan yang mengerikan itu memperlambat kecepatan geraknya. Lautan pedang kekacauan. Ye Chen minum banyak, hujan pedang turun ke seluruh langit, dan wajah Xuan yang seperti kura-kura menjawab. Xuan yang seperti kura-kura berteriak, kura-kura yang mempesona. Tubuh kura-kura Xuan segera berputar ke atas, membentuk pertahanan melingkar, cangkang kura-kura terus-menerus menahan serangan lautan pedang. Kekuatan kacau Ye Chen di tubuhnya meledak dengan cepat, semua kekuatan terkumpul, lalu ia menebas paviliun kura-kura. Sebuah pedang melesat di udara. Pedang itu menebas dengan dahsyat dan menakutkan. Paviliun kura-kura terkejut, kembali ke Ye Chen, di balik cangkang kura-kura itu, cahaya berkelap-kelip di atas, menahan pedang Ye Chen. Boom! Meskipun kura-kura Xuan menangkis pedang Ye Chen, tubuhnya terlempar keluar. Cangkang kura-kura ini sangat keras. Jika digunakan sebagai perisai, serangan para dewa gelar kuno dapat ditangkis, seru Ye Chen. Ye Chen, kau tidak bisa menyakitiku. Matilah, kura-kura Xuan berteriak dengan marah, tubuhnya dengan cepat melesat melewatinya. Aku tidak bisa menyakitimu, bajinganmu terlalu keras, kata Ye Chen. Wajah kura-kura Xuan sangat buruk rupa. Mereka adalah Sengui, bukan Wangba. Aku akan membunuhmu. Paviliun kura-kura meraung, dan darah yang mengerikan mengalir deras. Paviliun kura-kura benar-benar marah. Itu sangat mengerikan. Kekuatan mengerikan terkumpul pada pedang. Tao dan hukum melonjak, dan mereka dipenggal. Ye Chen melihat serangan Guixuan. Dia benar-benar sangat kuat, dia pantas menjadi keturunan dewa tertinggi. Namun, dia tidak memperhatikan pukulan itu. Baju sirahnya bersinar, dan topengnya juga memberikan energi yang kuat. Momentum seluruh orang meningkat dengan sia-sia, naik ke puncak lantai 9 dewa bergelar. Ye Chen langsung menghunus pedang, gerakannya sederhana, semua kekuatan terkonsentrasi pada pedang ini. Boom, roh pedang Ye Chen ganas dan ganas, dia menghancurkan serangan Guixuan dalam sekejap, dan langsung menebas ke arah kura-kura Xuan. Guixuan berbalik lagi, dan roh pedang itu berdiri di atas cangkang kura-kura. Seluruh tubuhnya terlempar 100 kaki, tetapi tubuhnya masih tidak berbahaya. Ye Chen, coba yang ini. Dou Tian bermaksud meminjamkan tombak Fang Tian kepadanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, cangkang kura-kura ini bagus. Bisakah kau menghancurkannya? Tidak masalah jika kau tidak membunuhnya kali ini. Biarkan dia hidup. Monyet itu seharusnya mendapatkannya, Dou Tian memperingatkan. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu mundurlah. Guixuan, tidak menyenangkan bertarung denganmu. Kau hanya bisa melawan dengan cangkang kura-kura. Sayang sekali, aku tidak akan bermain denganmu, kakek. Selamatkan hidupmu, dan ambillah nanti. Ye Chen mencibir, lalu bergegas pergi. Kemana harus pergi? Pada saat ini, orang kuat dari klan Sengui bergerak dan langsung menebas Ye Chen. Dou Tian mendengus dan melemparkan tombak Fang Tian. Tombak Fang Tian yang dicat ditebas, dan orang kuat dari klan Sengui langsung terbelah menjadi dua. Itu adalah dewa gelar kuno, 4 lapis, begitu terpotong, darah berceceran di tempat. Semua orang dari klan Sengui ketakutan. Apakah monyet kecil ini begitu mengerikan? Siapapun yang berani keluar lagi akan dibunuh, teriak Dou Tian. Tidak, kebun buah dewa telah dihancurkan, seru kura-kura besar. Apa? Orang-orang Sengui terkejut. Sialan, tujuan mereka adalah datang untuk kebun buah dewa. Orang kuat dari klan Sengui benci menggertakkan gigi, tetapi saat ini Ye Chen dan beberapa orang telah menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, di pagi hari, monyet itu menikmati buahnya. Kualitas buah dewa Sengui benar-benar bagus. Masih ada buah dewa berusia 90.000 tahun. Sangat nyaman untuk memakannya. Monyet itu menyentuh perutnya dan merasa puas. Senguo sudah makan terlalu banyak. Aku merasa sedikit marah. Lawan surga. Kalau kalian didengar, kalian akan dipukuli berkelompok, kata si monyet. Setengah bulan kemudian, semua buah suci telah dimakan, dan Ye Chen merasa ajalnya akan datang lagi. Namun, Ye Chen masih tertahan untuk sementara waktu, dan punya ide buruk. Ia berkata, bencanaku akan datang. Selanjutnya, kita akan merampok kebun buah dewa. Tak perlu dikatakan lagi, langsung saja ke klan darah perak, kata si monyet sambil tersenyum jahat. Kalau begitu, pergilah ke klan darah perak. Aturan lama masih sama, kita bertanggung jawab untuk menarik perhatian. Monyet, kau harus lebih cepat, kata Ye Chen. Kalau seekor monyet saja tidak bisa memetik buah, tidak ada yang bisa melakukannya. Kata si monyet, 3 iblis diam-diam datang ke tanah darah perak, tanah leluhur klan darah perak mulai ribut. Cucu-cucu dari klan darah perak, kakekmu dan aku ada di sini. Silakan datang dan berlutut untuk menyambutku. Teriak Ye Chen dari tanah Yunjiasu.
Orang-orang dari klan darah perak mendengar Ye Chen berteriak di luar pintu. Mereka semua tampak muram. Mereka ingin sekali membawa Ye Chen keluar dari pintu. Namun, orang-orang dari klan darah perak tahu kekuatan Ye Chen, dan telah mempelajari taktik Ye Chen. Dia terlalu licik dan banyak akal. Jika dia berani berteriak terang-terangan kali ini, dia pasti akan kentut. Tidak ada gerakan di klan darah perak. Ye Chen terus mengumpat, bagaimana? Terakhir kali aku berpura-pura menjadi cucu, apakah ini benar-benar akan menjadi cucu? Lagi pula, dia tetaplah cucu kura-kura. Dia tidak berani muncul. Apa lucunya kau keluar setelah ini? Dekorasi rumah dan pakaian cucu orang-orang itu kecanduan. Kurasa klan darah perak dan klan Sengui seharusnya leluhur yang sama, semuanya keturunan dari 8 raja. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka semua suka mengecilkan kepala? Dou Tian tertawa. Ketika orang-orang dari klan darah perak mendengar ejekan dan hinaan seperti itu, wajah mereka memerah dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Badan surgawi Chaos, kau tidak ingin menghina klan darah perak kami. Jika kau punya nyali, kau bisa mencoba memasuki tanah leluhur kami. Orang-orang dari klan darah perak bersorak. Konyol, kenapa aku berani? Ye Chen mencibir dan melangkah masuk ke tanah leluhur klan darah perak. Orang-orang dari klan darah perak langsung mencibir, lalu berkata, aktifkan formasi. Untuk sementara waktu, pertempuran besar untuk melindungi klan darah perak mendesak, dan niat membunuh yang kuat langsung mereda, dan Ye Chen harus disempurnakan. Benda langit kacau, kau tidak punya cara untuk melarikan diri kali ini. Ini adalah susunan darah keluarga kami. Kau harus mati. Orang kuat dari klan darah perak tertawa dingin. Ye Chen merasakan kekuatan susunan darah itu, yang benar-benar mengerikan, tetapi dia datang ke sini hari ini dengan tongkat pembunuh. Ye Chen berkata dengan muram sambil tersenyum, itu tergantung pada siapa yang kemampuannya lebih besar. Ye Chen akan melepaskan napas, dan kemudian kegilaan meletus, langsung memicu Tianji. Di langit, gemuruh datang, dan awan gelap menutupi seluruh klan perak. Bencana, benda langit kacau akan bersilangan lagi. Tidak bagus. Orang-orang dari klan darah perak terkejut, dan kemudian mereka menyaksikan pemboman Tianji. Itu 81. Itu sangat mengerikan. 81 guntur membombardir dan menghancurkan susunan darah golongan darah perak. Susunan darah itu menyemburkan cahaya berdarah, menahan 81 guntur langit. Ini setara dengan fakta bahwa susunan darah membantu Ye Chen menahan guntur. Terima kasih banyak telah membantuku. Ye Chen tertawa. Orang-orang dari klan darah perak sangat buruk rupa. Mereka ingin menarik susunan darah, tetapi setelah susunan darah dilepaskan, apa yang bisa mereka lakukan untuk menahan bencana alam Ye Chen? Semua 81 bencana surgawi dilawan oleh susunan darah. Tianba dan susunan darah saling bertarung. Tianba mengerikan dan terus-menerus ditekan. Susunan darah juga sangat kuat dan ulet dalam perlawanan. Ye Chen terkejut bahwa susunan darah terlalu kuat. Jika bukan karena saat ini, dia takut tidak akan ada hidup atau mati dalam susunan darah ini. Saat ini, sebagian besar kekuatan susunan darah berhadapan dengan Tianji. Hanya sedikit kekuatan yang berdampak padanya, tetapi itu bisa diabaikan. Ini adalah waktu paling santai Ye Chen sejak beberapa bencana. Dia tidak tahan untuk pergi sekarang. Dia harus menyelesaikan ketiga bencana sebelum pergi. Kelompok pertama Tianba gagal menghancurkan formasi darah. Formasi darah digadaikan, diikuti oleh kelompok kedua. Setelah 49 hari guntur, formasi darah menjadi lebih kuat, dan formasi darah langsung bergetar. Aku khawatir formasi darah tidak dapat menahannya lagi. Klan darah perak terkejut, dorong formasi dengan sekuat tenaga, dan pastikan untuk melawannya. Para ahli dari klan darah perak minum banyak. Mereka jelas tahu bahwa ini untuk melindungi Ye Chen dari bencana, tetapi tidak ada cara lain. Jika mereka tidak dapat menahan guntur, maka guntur akan menghancurkan tanah leluhur klan darah perak. Bagaimana aku bisa berterima kasih? Lupakan saja, aku akan meninggalkan kalian dua buah, kata Ye Chen sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah orang-orang dari klan darah perak berubah. Pada saat ini, orang-orang dari klan darah perak bergegas ke desa dan berkata, tidak, ladang obat telah dihancurkan dan kebun buah telah dijarah. Monyet ini benar-benar profesional. Jika kau tidak menyimpannya, tidak mungkin. Ye Chen mendesah tak berdaya. Benda langit keos, aku akan menghancurkanmu. Pria kuat dari klan darah perak itu murka dan langsung membunuh Ye Chen. Pasukan yang kuat menyerbu ke dalam formasi darah dan membombardir Ye Chen. Dengan tangan Dou Tian, tombak Fang Tian yang dicat terbunuh, menangkis serangan itu, dan kemudian tombak Fang Tian yang dicat menebas ke arah pria kuat dari klan darah perak. Pria kuat dari klan darah perak itu merasakan kengerian tombak Fang Tianhua, dan segera mengerahkan semua pasukan untuk melawan. Namun, tombak Fang Tian terlalu kuat untuk dilawan. Tubuhnya terbelah, tetapi untungnya, dia tidak terbunuh. Itu artefak paling berharga. Orang-orang dari klan darah perak terkejut. Pedang bulan darah. Seorang pria kuat dari dewa gelar kuno dari klan darah perak meraung, memanggil pedang bulan darah, senjata paling dihormati dari klan darah perak. Pedang dewa bulan darah melesat keluar, darah membumbung tinggi ke langit, dan ia menebas tombak itu ke arah langit persegi. Tombak Fang Tianhua bertabrakan dengan pisau ajaib Sui Yue,
dan Dou Tian berkata, sungguh konyol artefak gelar tertinggi yang begitu sederhana dapat berhadapan dengan tombak Fang Tian milikku. Bencana alam kedua telah berlalu. Meskipun formasi darah belum hancur, formasi itu sangat tidak stabil. Ye Chen juga tahu bahwa jika dia terus tinggal, mungkin akan ada masalah, jadi dia mengerahkan kekuatan topengnya dan bergegas ke formasi darah. Formasi darah hancur, Ye Chen bergegas keluar, lalu segera melarikan diri ke dalam kehampaan, lalu menghilang. Dou Tian juga menyimpan tombak Fang Tian, dan tubuhnya melesat, merobek kehampaan, pergi. Orang-orang berdarah perak sangat marah hingga mulut mereka bengkok. Mereka telah bekerja keras begitu lama di ladang obat dan kebun buah. Mereka begitu murahan sehingga mereka benar-benar ingin muntah darah. Ye Chen pergi saat itu, bencana putaran ketiga melanda, Ye Chen langsung memasuki kehampaan melintasi perampokan. Di satu sisi ada Dou Tian dan penjaga monyet, dia sangat lega. Bencana ketiga selalu yang paling mengerikan. Setiap kali Ye Chen terpotong-potong. Nyaris selamat dari gelombang ketiga bencana alam, Ye Chen memakan buah dewa dan dengan cepat pulih. Menerobos ke tingkat ke-9 dewa bergelar, Ye Chen merasa bahwa kekuatannya tampaknya sebanding dengan dewa bergelar kuno. Selain itu, kekuatan kacau dalam tubuh terus-menerus meletus. Setelah 3 kali bencana alam, benda langit kacau telah banyak terinspirasi dan memiliki fungsi benda langit kacau. Ye Chen, monyet, dan Dou Tian hampir menjara semua kebun buah kekuatan besar ini. Kemanapun mereka pergi, mereka menghancurkan pohon suci, yang membuat hati mereka kekuatan berdarah. Semua kekuatan di dunia kekacauan yang memiliki dendam terhadap Ye Chen berjuang melawan api dan perampokan. Ye Chen telah mengirim lebih banyak orang untuk menjaga kebun suci. Bahkan jika langit runtuh, mereka tidak dapat meninggalkan kebun suci bahkan setengah langkah pun. Ye Chen, monyet, dan Dou Tian juga dekat dengan kebun masing-masing ketika mereka puas. Ye Chen kembali ke tanah tandus dan mulai mengolah kekuatan fisik. Dia sekarang dalam kondisi peningkatan yang pesat. Jika kekuatan fisiknya tidak terus mengimbanginya, akan sangat sulit baginya untuk menembus begitu cepat ketika dia mencapai ranah gelar dewa kuno. Monyet dan Dou Tian tidak tinggal diam, mereka juga mengikuti Ye Chen untuk berlatih kekuatan fisik. Selama kekuatan fisik meningkat, memakan buah dewa dapat dengan cepat meningkatkan ranah, tetapi jika kekuatan fisik tidak dapat mengimbangi, buah dewa tidak dapat dimakan sedikit pun. Tubuh surgawi yang kacau, keluarga Budaku datang menemuimu sebelum penafsiran. Ketika Ye Chen menutup pintu untuk berlatih tubuh, keluarga Buddha kembali datang ke tanah kekacauan. Umat Buddha telah lama mengatakan bahwa mereka harus melalui Ye Chen. Sekarang kemunculan Sitian menarik perhatian orang-orang. Kekuatan yang dilepaskan sebelumnya terlihat jelas bagi semua orang. Ia sangat menakutkan dan kuat, tetapi tetap saja dibunuh oleh Ye Chen. Kali ini Sitian, yang datang untuk menghabiskan hidup Ye Chen, pasti lebih menakutkan lagi. Tubuh surgawi yang kacau, lautan penderitaan yang tak terbatas, melihat kembali ke pantai, bersamaku untuk bertemu keluarga Buddha, pertobatan yang baik, mulai sekarang bergabunglah dengan keluarga Buddha, bersihkan dosa-dosa mereka. Sitian sedang dalam perjalanan menuju benua kekacauan. Semua orang menatapnya, ia sedang duduk di tanah kekacauan. Ia bagaikan Buddha raksasa, momentumnya begitu dahsyat hingga ia merasa takjub. Ye Chen telah mengetahui bahwa Sitian berada di alam keos, tetapi ia tidak berniat untuk memperhatikannya. Ia sekarang sedang mengolah tubuhnya di dalam pintu yang tertutup. Ini bukan waktu yang tepat bagi Sitian untuk datang, jadi ia telah menyingkirkan Sitian. Dalam sekejap, sebulan kemudian, Ye Chen masih belum muncul. Banyak orang menduga bahwa alam keos takut muncul karena mereka tahu bahwa alam keos sangat kuat. Apakah alam keos takut? Terlalu menenangkan. Jika bencana ini tidak dihilangkan, alam keos tidak akan damai. Aku melihat alam keos akan bersembunyi, dan mencaci maki orang lain sebagai kura-kura berkepala kecil, tetapi ia sendiri bersembunyi. Ia juga kura-kura berkepala kecil. Ini tamparan di wajah. Orang-orang dari klan Sengui merasa sangat lega. Jika alam keos bersembunyi kali ini, kupikir alam keos akan berhenti di sini, dan tidak akan ada ancaman. Menurut pendapatku, benda-benda langit yang kacau tidak takut. Mereka tidak berniat mengurus interpretasi langit, tetapi langsung menggantungnya di sini. Banyak orang berpendapat bahwa benda-benda langit yang kacau tidak muncul, dan segala macam dugaan dan pernyataan telah keluar. Ye Chen sekarang menjadi dua telinga yang tidak mendengarkan hal-hal di luar jendela, tubuh yang berpikiran tunggal, dan Sitian tidak terburu-buru, jadi duduk bersila di benua yang kacau, seperti batu pada umumnya tidak bergerak. Selama 3 tahun, tidak ada kabar dari benda langit yang kacau, tetapi setelah Sitian menetap, ia tampak seperti patung batu. Setelah 3 tahun berlatih fisik, kekuatan fisik Ye Chen telah meningkat pesat, dan kekuatan keos yang dilepaskan dari tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Jika kita mengatakan bahwa sebelumnya hanyalah sehelai sutra, kemudian hanyalah tetesan kata-kata, maka sekarang telah menjadi sungai yang bergolak, sedikit demi sedikit menyatu menjadi lautan luas. Sitian itu masih duduk di tanah keos selama 3 tahun, masih. Liu Piao Yuexue berkata, Ye Chen berkata, pikiran Zen benar-benar cukup stabil. Tampaknya interpretasi surga ini jauh lebih kuat daripada pembebasan. Ye Chen tiba di negeri yang kacau dan tiba di hadapan Sitian. Ia telah bermeditasi selama 3 tahun tanpa bergerak.
Kini ia membuka matanya ketika melihat Ye Chen muncul. Saat ia membuka matanya, aliran Buddha melonjak di antara langit dan bumi, dan esensi dari kedua mata itu meledak, yang sangat terang dan luar biasa, dan langsung menyerbu ke arah Ye Chen. Petik 2. Aku telah menunggu selama 3 tahun. Saat aku bertemu denganmu sekarang, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Aku akan langsung pergi. Sitian juga merasa getir di hatinya. Ia telah menunggu selama 3 tahun. Ini terlalu tidak sopan baginya. Ketika Ye Chen melihat dua cahaya Buddha datang, ia langsung meninju dan membombardir. Dua cahaya Buddha itu tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Kedua cahaya Buddha itu saling bertabrakan, dan tubuh Ye Chen melesat dalam sekejap, bergerak di kehampaan dan bergegas menuju surga. Dengan kedua tangannya terkatup rapat, ia melafalkan nama Buddha di mulutnya. Setelah beberapa saat, cahaya Buddha bersinar di sekujur tubuhnya. Napasnya meledak, persis seperti ranah dewa gelar kuno. Cahaya Buddha yang kuat melonjak, berubah menjadi kekuatan yang mengerikan, berevolusi menjadi sepasang tangan emas, yang dapat mengendalikan segalanya, dan menekan ke arah Ye Chen. Munculnya gerakan kuat seperti itu di benua kekacauan tentu saja menarik perhatian semua pihak. Sitian telah menunggu Ye Chen selama 3 tahun di benua kekacauan, dan banyak orang menantikan perhentian ini. Namun sekarang Ye Chen muncul, keduanya telah melancarkan serangan langsung, yang telah menarik perhatian banyak kekuatan untuk sementara waktu. Ye Chen menatap tangan emas yang ditekan, sangat mengerikan, sangat menakutkan, ini adalah dewa gelar kuno dan gelar celah antara 9 tingkat teratas. Bahkan jika Ye Chen memiliki kekuatan untuk bersaing dengan dewa gelar kuno, masih ada celah pada intinya. Dalam 3 tahun, kekuatan fisik Ye Chen telah meningkat ke tingkat yang agak mengerikan. Saya khawatir tubuh fisik ranah dewa gelar kuno tidak begitu mengerikan. Ye Chen masih mengayunkan tinjunya untuk membunuh. Kekuatan kekacauan meletus dengan liar, ditambah dengan kekuatan mengerikan dari tubuhnya dan sepasang tangan besar itu yang membuatnya menyesal. Sepasang tangan emas itu bergetar, cahayanya terang, Buddha melonjak, tekanan gila turun. Namun, kekuatan tinju Ye Chen juga cukup mengerikan. Dia telah mengambil jalan menghancurkan 10.000 dharma dengan satu kekuatan. Di antara keduanya, retakan muncul di tangan emas besar itu. Mata Sitian membeku dan dia mendengus. Dia membaca kitab suci di mulutnya. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas. Agama Buddha tak terbatas. Seluruh orang tampak hikmat, seperti Buddha raksasa. Itu cukup mengerikan. Ye Chen membangkitkan kekuatan darah dari tubuh surgawi yang kacau, dan kekuatannya meningkat pesat. Dengan teriakan panjang, kekuatan itu melesat keluar seperti banjir, membombardir tangan emas itu, dan, bang, tangan emas itu langsung meledak. Jubah Sitian berkibar dan matanya sangat tegas. Dia menatap Ye Chen dan berkata, memang benar ada beberapa keterampilan. Gelar Dewa Lantai 9 dapat menangkis pukulan sekuat itu. Sepertinya dia telah meningkatkan kekuatannya dalam 3 tahun terakhir. Petik 2. Aku tidak punya dendam dengan orang-orang Buddha, tetapi kau harus berurusan denganku. Apa kau benar-benar suka menindasku? Ketika aku menjadi sukses besar, aku pasti akan pergi ke keluarga Buddha dan mereka yang seharusnya dibereskan akan dibereskan. Ye Chen berkata dengan dingin. Keluarga Buddhaku mengorbankanmu. Ini adalah kesempatan besarmu. Keadilan surga sungguh menakjubkan. Ye Chen mencibir, tubuh surgawi keosku masih membutuhkanmu untuk mengukurnya. Ini konyol, kau bahkan tidak punya dirimu sendiri. Kualifikasi apa yang kau miliki untukku? Tidak ada gunanya bicara lagi. Aku bisa membunuhmu jika aku bisa. Jika kau keras kepala, kau hanya bisa memaksanya. Dharma dan cahaya Buddha menjadi semakin menakutkan, dan sebuah alu ajaib muncul di tangannya. Ye Chen juga terkejut melihat alu ajaib, yang merupakan artefak gelar tertinggi. Jika Sitian menggunakan artefak gelar tertinggi, bagaimana mungkin dia menjadi lawan? Tidak, itu bukan artefak gelar tertinggi. Itu hanya tiruan. Ye Chen menjawab dengan cepat. Sitian memegang alu ajaib untuk membunuhnya. Alu ajaib itu sangat suci. Ia membunuh sepotong cahaya dan hujan, padat, dan tidak memberi Ye Chen jalan untuk mundur. Ye Chen mendengus dingin, jika ini adalah artefak paling suci, aku akan mengenalinya hari ini, tetapi tiruan juga ingin membunuhku. Ini adalah klan Chaos. Ini wilayahku. Mari kita tunjukkan kekuatan pedang kekacauan. Petik 2. Ye Chen mengaktifkan pedang kekacauan, dan pedang kekacauan berdengung dan mengeluarkan aura pedang yang sangat mengerikan. Di tanah kekacauan, pedang kekacauan dapat dihidupkan kembali sepenuhnya dan kekuatannya sangat mengerikan. Ye Chen menghunus pedangnya untuk membunuh, dan kekacauan dunia dewa pun terungkap. Langit diselimuti oleh tekanan yang mengerikan. Daratan berada dalam kondisi yang ganas, dan gunung-gunung runtuh. Di bawah tekanan berat ini, Sitian langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Sitian mengayunkan alu penundukan sihir dan menghidupkannya kembali. Cahaya Buddha pada alu telah sempurna, dan Dharma Buddha menjulang tinggi. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan untuk melawan kekuatan pedang kekacauan. Sepotong cahaya keemasan menyelimuti Sitian, yang dengan enggan melawan tekanan berat dari dunia dewa kekacauan. Kemudian, Ye Chen membunuhnya dengan pedangnya dan hujan pedang itu lebat, dan dia mengenai topeng emas itu.
Boom! Kekuatan mengerikan meletus, dan perisai cahaya keemasan bersinar terang untuk menahan hujan pedang. Namun, hujan pedang itu terlalu kuat, dan seluruh tubuhnya ditekan oleh dunia ilahi. Perisai cahaya keemasan itu tiba-tiba hancur. Si Tian terkejut, tubuhnya dengan cepat mundur, dan kemudian tangannya tercetak. Sebuah kata, Qi, muncul dan mengenai alu penunduk ajaib. Kekuatan alu ajaib meletus lagi, dan serangkaian cahaya Buddha yang mengerikan menyerbu Ye Chen. Ye Chen menyerangnya dan menebas dengan pedangnya. Kekuatan pedang kekacauan meletus dan menghancurkan cahaya Buddha sepenuhnya. Si Tian tidak bisa tenang lagi. Dia merasa telah memilih tempat yang salah. Di tanah yang kacau, pedang kekacauan begitu kuat sehingga bahkan alu penunduk tiruan pun tak tergoyahkan. Perang semacam ini pecah di benua yang kacau, dan banyak awan bergerak cepat. Apakah Ye Chen, tubuh surgawi yang kacau, begitu kuat? Dia bahkan menekan Si Tian. Dia adalah dewa di zaman kuno. Terlalu mengerikan. Tubuh surgawi yang kacau layak menjadi tubuh pertama dari 6 alam. Dengan kekuatan 9 tingkat Dewa Gelar, mereka langsung menekan tingkat pertama Dewa Gelar. Jika ini terus berlanjut, era ini akan menjadi era tubuh surgawi yang kacau. Putra ini tidak bisa tinggal. Kita harus membunuhnya, jika tidak, ini akan menjadi bencana besar. Kekuatan yang berseteru dengan Ye Chen merasakan krisis besar. Sekte leluhur, kita tidak bisa terus berkompromi, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk membunuh Ye Chen, jika tidak, dia pasti akan melenyapkan keluarga kita. Di benua skala api, keluarga Yun bersikap manusiawi. Putra ini benar-benar mengerikan. Kau tidak bisa menahannya sampai Dacheng. Tolong keluarkan pedang ganda skala api. Hari ini, kau akan membunuhnya dengan artefak gelar tertinggi. Dewa gelar kuno keluarga Yun segera keluar. Karena aku sudah cukup untuk membunuh keluarganya besok pagi, aku tidak akan bisa muncul sebelum pagi ini. Orang kuat dari klan Semui itu sangat marah. Jika kau langsung menggunakan artefak gelar tertinggi untuk membunuh, Ye Chen harus dibunuh untuk mengakhiri eranya. Orang kuat dari klan Semui itu meraung. Kecepatan masuknya benda langit yang kacau itu sangat mengerikan sehingga kemungkinan besar akan menjadi sukses besar di masa depan. Kita harus membunuhnya secara langsung. Jika tidak, itu akan menjadi ancaman besar bagi kita. Ketika dia datang ke kuil kita untuk berdamai, kita tidak akan bisa menghentikannya. Orang kuat dari pengadilan ilahi mencapai kesepakatan dan langsung menggunakan artefak gelar tertinggi untuk membunuh Ye Chen kali ini. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Aku harus membunuh Ye Chen di kehampaan. Aku malu di hadapan salju. Hari ini, benda-benda langit yang kacau tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tanah Dewa Kekosongan juga menatap Ye Chen dan ingin membunuhnya kali ini. Saat ini, semua kekuatan yang berseteru dengan Ye Chen berencana untuk mengambil tindakan dan mengubur Ye Chen di benua keos. Namun, Ye Chen masih bertarung dengan Si Tian. Si Tian tertindas oleh kematian dan tak berdaya. Alu penakluk iblis di tangannya diredam oleh pedang ilahi keos. Setelah beberapa tebasan berturut-turut, retakan muncul di alu penakluk iblis. Si Tian meraung dan darahnya begitu kuat sehingga ia hanya bisa bertarung dengan keras. Ye Chen mendengus dingin. Di sini, dia adalah raja. Kecuali artefak gelar tertinggi muncul dan menekan pedang keos, jika Gou Ze, bahkan Dewa Gelar Kuno, datang, dia bisa dibunuh. Pedang keos meledak dan menyerang dengan ganas. Alu Si Tian meledak. Seluruh tubuhnya hancur dan jubahnya berlumuran darah. Buddha macam apa, itu dia. Ye Chen minum dingin dan membunuh dengan pedangnya. Si Tian kehilangan tongkat sihirnya dan tak mampu menahan serangan Ye Chen sama sekali. Pedang keos membunuh Si Tian. Tubuh emasnya hancur berkeping-keping, kepalanya terbelah dua, dan rohnya langsung musnah. Si Tian terpotong. Dalam Buddhisme, lampu jiwa Si Tian padam, dan kemudian muncul gambaran Si Tian terbunuh. Ah, dalam keluarga Buddhis, terdengar raungan nyaring, tubuh surgawi yang kacau, kau telah membunuh Buddha kami berulang kali. Sungguh tak termaafkan. 8 Fajra, segera pergi ke negeri kekacauan dan bunuh benda-benda langit yang kacau. Di antara umat Buddha, 8 Fajra Agung telah dikirim, masing-masing dari mereka adalah alam Dewa Purba, dan ada roh pembunuh yang kuat di tangan mereka. Di benua yang kacau, setelah Ye Chen membunuh Si Tian, tiba-tiba ia merasakan ada atmosfer berbahaya yang menyelimutinya, yang membuatnya merasa menyeramkan dan tidak menyenangkan. Ye Chen segera melarikan diri ke dalam kehampaan dan ingin melarikan diri ke Si Tian, tetapi kehampaan itu terhalang. Ye Chen bergegas keluar dari kehampaan, dan wajahnya menjadi sangat muram. Kehampaan dan tanah suci. Ye Chen menggertakkan giginya. Kekacauan, kau harus mati hari ini. 3 dewa purba muncul di kehampaan, dan mereka langsung memegang lonceng emas. Lonceng emas itu bukanlah tiruan, melainkan instrumen suci sungguhan dengan aura yang menakutkan. Ternyata beberapa orang telah memikirkan hal yang sama dengan kita, benda-benda langit yang kacau. Hari ini, kami, bangsa berdarah perak, ingin mengambil darahmu demi rasa malu. Kehampaan itu berputar lagi, dan 2 tangan ajaib Archean muncul di antara bangsa berdarah perak, memegang pedang bulan darah dan menatap Ye Chen dengan dingin. Sepertinya benda-benda langit yang kacau benar-benar akan mati di sini hari ini, dan 2 artefak bergelar yang sangat tinggi tiba-tiba muncul. Keluarga awanku juga ingin menghancurkan benda-benda langit yang kacau dengan tangan kosong.
Dewa gelar kuno milik awan mencibir. Sahabat Tao yang terkasih, kita telah kehilangan muka dan kehilangan muka karena membiarkan benda-benda langit yang kacau itu terus-menerus melarikan diri, yang membuatnya sombong untuk waktu yang lama. Hari ini kita akan mengepung dan memusnahkan benda-benda langit yang kacau itu. Dua dewa kuno dari keluarga Oriental datang dengan pedang Tianxuan di tangan mereka. Mereka sangat haus darah dan kuat. Dengan niat ini, putra ini harus mati hari ini. Jika tidak, apa wajah ras-ras besar kita? Zhu Shen, tiga dewa kuno dari daratan, datang dengan pedang di tangan mereka. Benda langit yang kacau, ini adalah akhir dari banyak tindakan ketidakadilan. Hari ini, begitu banyak kekuatan akan membunuhmu. Kemana kau bisa melarikan diri? Ayo kita bunuh mereka. Dewa gelar kuno dari suku Sengui datang dengan alat pembunuh yang besar. Ketika melihat begitu banyak orang, ia tiba-tiba tertawa dingin. Sepertinya semua orang telah memikirkannya bersama. Ini benar-benar masalah membunuh ayam dengan pisau sapi. Hanya saja benda-benda langit yang kacau selalu licik dan akan hancur total hari ini. Sosok kuat dari Istana Dewa muncul dan menatap Ye Chen dengan dingin. Ye Chen menyaksikan satu demi satu kekuatan besar muncul, satu demi satu gelar tertinggi dewa di bawah, wajahnya semakin muram. Kali ini, ia benar-benar ingin membunuhnya sepenuhnya. Hanya artefak gelar tertinggi yang dapat menekannya. Tatapan Ye Chen menyapu sekelilingnya. Pada dasarnya, semua kekuatan yang memiliki dendam terhadapnya muncul, dan sejak awal, mereka ingin membunuhnya terlebih dahulu. Hari ini benar-benar menarik. Apakah kalian akan membunuhku berkelompok? Ye Chen mencibir. Benda langit yang kacau, ketika permulaan waktu dan lagi membiarkan kalian lolos. Sekarang, kalian tidak akan punya kesempatan untuk lolos. Gelar kuno Senting bersenandung dingin. Benda langit yang kacau, apakah kau yang berakhir dengan dirimu sendiri, atau kami akan membunuhmu dengan artefak gelar tertinggi? Gelar kuno klan Sengui, dan yang kuat bersorak. Benda langit yang kacau itu terlalu licik. Tentu saja, kita perlu menggunakan artefak gelar tertinggi untuk membunuhnya. Hanya dengan cara ini dia bisa merasa tenang. Kata orang kuat dari keluarga Yun. Ye Chen memandang orang-orang ini dan kemudian berkata, apakah kalian benar-benar menganggapku seperti daging di talenan? Apakah kalian ingin membunuh mereka? Apakah kalian pikir kalian punya cara untuk hidup? Bahkan jika Dao Ting datang, tombak lukisan Fantian milik monyet itu tidak akan menyelamatkan kalian. Orang kuat dari kehampaan itu membenci jalan itu. Mereka semua dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat di dunia kekacauan. Sungguh memalukan bagi leluhur kalian untuk melakukan sesuatu yang begitu tak tahu malu. Pada saat ini, kehampaan bergejolak, dan Yusong keluar dari kehampaan. Yusong, meskipun kau terlibat di istana Dao Ting, masih bisakah kau menghalangi begitu banyak dewa yang paling kami hormati? Pria kuat dari klan darah perak mendengus dingin. Begitu banyak dari kita bergandengan tangan, bahkan jika kita memasuki Dao Ting akan hancur. Para pria kuat dari setiap keluarga bersenandung. Yusong berkata, menghancurkan istana Tao kami. Kau terlalu percaya diri. Jika Dao Ting kami menghancurkan keluargamu, mereka bertiga tidak akan bisa menghentikanmu. Yusong, benda langit yang kacau hari ini pasti akan mati. Jika kau mati, ikuti dia, kata pria kuat dari klan Sengui. Kurasa siapa yang bisa membunuh Ye Chen hari ini? Kata Yusong, dan pada saat yang sama, ia mempersembahkan dua benda suci, susunan Tai Chi dan pedang Liangyi. Begitu benda-benda itu muncul, keduanya beresonansi dengan langit dan bumi. Melihat dua artefak gelar tertinggi saja tidak cukup. Kita semua punya 7. Bagaimana kau bisa melawan dua benda itu? Kata Void dengan dingin. Yusong berkata sambil tersenyum, ya, aku hanya punya 2 di sini, tapi jam dewa kosongmu telah dibawa ke sini. Apa kau masih menyimpan artefak gelar tertinggi? Apa maksudmu? Tanyanya. Maksudku, kehampaan mungkin sudah runtuh sekarang. Senyum Yusong sedikit dingin dan menyeramkan. Bagaimana menurutmu? Wajah orang kuat di kehampaan dan dewa berubah drastis. Ngomong-ngomong, sepertinya klan Sengui akan runtuh. Aku ingin tahu apakah dewa gelar tertinggi semumu dapat memblokir artefak gelar tertinggi dari monyet dewa perang, tombak Fantian yang dicat. Yusong tersenyum tipis. Dewa gelar kuno dari klan Sengui juga terkejut, bagaimana mungkin? Kalau kau tidak percaya, kau bisa menghubungi orang-orangmu sekarang. Yusong berkata. Setelah menerima berita itu, wajah mereka berubah drastis. Mereka menatap Yusong dan Ye Chen dengan tajam, lalu mereka dengan cepat mengambil gelar dewa dan pergi. Sekarang hanya tersisa 5 pasukan. Orang kuat di istana dewa bersenandung dingin, setelah 2, tinggal 5. Kau juga bisa dibunuh. Sebaiknya kau kembali dan melihat apa yang terjadi di kuil. Yusong berkata, apa maksudmu? Begitu orang kuat dari istana dewa selesai berbicara, ada berita dari istana dewa bahwa istana surgawi menyatukan ratu dari 3 keluarga Wu emas untuk menyerang istana dewa. Orang kuat di istana dewa sangat marah. Yusong berkata sambil tersenyum, jika kau pergi tanpa gelar tertinggi, istana dewa tidak akan bisa menghentikannya. Orang kuat dari istana dewa segera pergi dengan artefak dan tidak berani tinggal sebentar. Sekarang hanya tersisa 4 kekuatan, Yunjia, Zujia, Yingsue dan Timur. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, jika kalian menghancurkan Chaos Celestial God hari ini,
aku tidak bisa menghentikannya, tapi aku pasti akan tenang setelahnya. Kurasa tidak ada di antara kalian yang bisa menghalangi dua gelar tertinggi kuil Taoku. Kata Jade Pine Light, ekspresi keempat kekuatan, yaitu keluarga Yun, Zujia, klan Yingsui, dan keluarga Dongfang, berubah drastis ketika mendengar berita itu. Meskipun mereka adalah keturunan dewa gelar tertinggi, mereka semua memiliki fondasi yang sangat kuat, tetapi sedalam apapun mereka, mereka tidak dapat menahan serangan yang kuat. Mengapa Dao Ting mempertahankan Chaos Celestial God? Jika Dao Ting memiliki dewa gelar tertinggi semu dan menembus dewa gelar tertinggi, Dao Ting akan ditekan oleh Chaos Celestial God di masa depan, yang tampaknya tidak bermanfaat bagi Dao Ting. Kata Yu Song sambil tersenyum, itu hanya ide picik kalian. Chaos Celestial God dan dewa gelar tertinggi muncul bersamaan adalah hal yang brilian. Yang kalian inginkan memang eksklusif, tapi kita tidak perlu sendirian. Jadi, Dao Ting kalian hebat dan tidak egois. Klan Darah Perak mencibir. Yu Song berkata, tidak ada gunanya bicara lagi. Hari ini, kalian harus mundur atau terus melawan Chaos Celestial Realm. Kalian bisa mempertimbangkannya. Sikap Dao Ting sudah ditetapkan di sini, dan kami akan melakukan apa yang kami katakan. Tentu saja, pengadilan tahu kami tidak setidak masuk akal itu. Jika kalian tidak menggunakan artefak gelar tertinggi, tidak masalah bagaimana kalian ingin datang. 4 klan, yaitu keluarga Yun, keluarga Zujia, klan Yingsui, dan keluarga Dongfang, semuanya terdiam beberapa saat, lalu mereka semua menyimpan gelar dan artefak suci mereka. Jika mereka benar-benar memulai, Dao Ting pasti akan dibersihkan dan tidak ada dari mereka yang mampu membelinya. Terlebih lagi, sikap Dao Ting juga sudah ditetapkan di sini. Selama kalian tidak menggunakan artefak gelar tertinggi, Ye Chen bisa dibunuh dengan membunuh Ye Chen di masa depan. Benda langit yang kacau, hari ini adalah hidupmu. Berhati-hatilah saat berjalan di masa depan. Mungkin kau akan menghilang di dunia ini. Pria kuat dari keluarga Yun itu mendengus dingin. Ye Chen mencibir, kau juga harus berhati-hati, aku semakin kuat. Ini sangat jelas untuk dikatakan kepada keluarga Yun, tetapi juga merupakan ancaman nyata. Keempat klan semuanya pergi. Yu Song menghela napas lega, sepertinya pasukan utama ingin membunuhmu sekarang. Mereka mencari peluang apapun. Kau harus lebih berhati-hati. Ye Chen berkata, kekuatannya masih belum cukup. Jika kekuatannya cukup, tidak perlu khawatir sama sekali. Ada apa dengan serangan Senting, Sengui, dan Nihilisme? Pertama kali kami mengetahui bahwa pasukan ini sedang beraksi, kami menghubungi Istana Surgawi, Gagak Emas berkaki 3 dan Monyet Dewa Petarung. Jalan Yu Song. Mendengar kata-kata itu, Ye Chen berkata, Dewa Pejuang Monyet pasti akan membantuku, tetapi Istana Surgawi dan Ratu dari klan Jinwu 3 kaki pasti akan memberikan manfaat, kan? Kalau tidak, mereka tidak akan mudah menyinggung pengadilan dewa. Petik 2. Jika kau ingin memberikan kebaikan, kau bisa mendapatkan manfaat dengan meletakkan pengadilan dewa, kata Yu Song sambil tersenyum. Kisah di balik pengadilan dewa sangat kuat. Selama kau mendapatkan sedikit keuntungan di pengadilan dewa, kau benar-benar bisa memuaskan 3 gagak emas. Lagi pula, Istana Surgawi sangat mengerikan. Jika kau berusaha sekuat tenaga, bahkan jika kau tidak bisa mengalahkannya, kau akan kehilangan banyak. 2 artefak gelar tertinggi Istana Surgawi dan 2 artefak gelar tertinggi pengadilan dewa adalah setara. Namun, baik Istana Surgawi maupun klan Jinwu 3 kaki memiliki gelar semi tertinggi, dan Aula Dewa hanya memiliki 1. Jika kau hitung, bahkan jika pengadilan dewa memiliki fondasi yang dalam, mereka tetap tidak dapat memanfaatkannya. Pertempuran ini akan sulit. Setelah kejadian itu, memang benar bahwa pengadilan Senting menderita kerugian besar dalam perang ini. Dewa gelar tertinggi Kuasi terluka, dan baru setelah detailnya terungkap sepenuhnya, mereka dapat melawan. Jika bukan karena artefak gelar tertinggi ketiga pengadilan Senting yang kembali lebih awal, pengadilan Senting pasti sudah hancur. Meskipun pengadilan Senting marah, mereka tidak berani menyerang Istana Surgawi dalam waktu singkat. Dengan keberanian seperti itu, Istana Surgawi pasti telah membuat beberapa perjanjian dengan pengadilan Dao, sehingga pengadilan Senting menderita kerugian besar kali ini, dan hanya bisa menelannya. Setelah kejadian itu, Ye Chen lebih berhati-hati. Kekuatan-kekuatan ini telah mengawasinya sepanjang waktu. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin digigit ular berbisa. Setelah Yu Song pergi, Ye Chen masih tinggal di tanah kekacauan. Setelah 3 tahun berkultivasi, dia sudah bisa menyerang Dewa Gelar Kuno. Ye Chen merasa bahwa dia perlu berada di tanah kekacauan untuk menyerang lapisan pertama Dewa Gelar Kuno. Disinilah pengadilan Senting asalnya. Bahkan jika Dewa Gelar Arkan tingkat 9 datang ke sini, ia tidak takut. Ye Chen berendam di kolam kekacauan di area terlarang. Setelah mandi dengan baik, ia keluar dari kolam kekacauan, duduk bersila, dan mulai bermeditasi. Kekuatan eksternal tak lagi mampu berperan. Sekarang kita perlu berubah dari dalam, yaitu memahami dunia. Setelah Ye Chen menetap, 8 Vajra Agung dari keluarga Buddha datang ke tanah kekacauan. Benda langit kekacauan, keluarlah untukku dan bunuh Buddhaku. Hari ini, 8 Vajraku pasti akan memintamu untuk hidup selamanya. Di antara 8 Vajra, ada King Kong yang marah. Ye Chen membuka matanya di area terlarang, dan rasa dingin yang mengerikan menjalar di matanya.
Namun, ia mengabaikannya dan terus menenangkan diri. Kali ini, ia harus menembus level Dewa Gelar Kuno.